Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifani Septiningsih dengan NIM 200530006 dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Akan mempresentasikan materi pada pertemuan ke-10 di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu mengenai administrasi layanan khusus sekolah. Pada materi ini, kita akan fokus membahas 3 poin. Yang pertama ada pengertian dari administrasi layanan khusus, kemudian yang kedua ada jenis-jenis layanan khusus, dan yang ketiga ada peran guru dalam administrasi layanan khusus. Untuk pembahasan pertama, yaitu kita akan membahas mengenai apa itu pengertian dari administrasi layanan khusus. Nah, administrasi layanan khusus ini adalah suatu layanan yang secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar di dalam kelas. Namun, secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS yang efektif dan juga efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, pada hakikatnya untuk mempermudah penyelenggaraan kegiatan layanan khusus, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan menerapkan pendekatan psikologis di dalam administrasi personal. Kepala sekolah yang baik harus memanfaatkan keterampilan kepemimpinannya untuk menunjukkan tindakan yang menghasilkan organisasi dan manajemen yang efisien atas layanan khusus. Ada pula pembahasan kita yang kedua itu mengenai jenis-jenis dari layanan khusus itu sendiri. Nah, beberapa bentuk layanan khusus yang ada di sekolah itu antara lain yaitu ada layanan khusus perpustakaan, laboratorium, UKS, kafetaria, sarana ibadah, asrama, koperasi, dan transportasi. Nah, untuk perpustakaan ini merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Nah, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Kemudian semua jenis perpustakaan sekolah yang disebutkan atau yang ada itu memiliki tujuan khusus masing-masing. Yang pertama ada fungsi perpustakaan sekolah, yaitu fungsi pendidikan. Ada fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi penelitian, fungsi penyaluran hobi, dan fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Kemudian ada lagi pengolahan bahan pustaka, yaitu klasifikasi, katalogisasi, pemberian stempel pada buku, pemberian nomor pada buku, dan pengaturan buku pada rak buku. Yang kedua ada laboratorium. Laboratorium ini merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah. Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat yang mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga ada usaha kesehatan sekolah atau disingkat dengan UKS. Ini merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. UKS tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Selain itu, layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu, mungkin bersifat sementara, murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan peserta didik adalah
suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utamanya dan personalia sekolah yang lainnya sebagai sasaran tambahan. Yang keempat ada kafetaria. Pertimbangan awal pendirian kafe atau warung atau kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafe atau warung atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa lapar dan haus. Kemudian yang kelima ada sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadatan sangat diperlukan. Layanan rumah peribadatan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya, agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Yang keenam ada asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan adanya asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Beberapa manfaatnya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal. Kemudian sikap dan tingkah laku dari peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama. Ada lagi jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, itu dapat saling membantu. Kemudian dapat meringankan kecemasan dari orang tua terhadap putra-putrinya. Dan yang terakhir, ini merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Yang ketujuh ada koperasi. Koperasi berasal dari dua kata, yaitu co dan operation, yang berarti kerjasama untuk mencapai tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan-badan dengan bekerja sama menggunakan asas kekeluargaan dalam menjalankan usaha serta untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Yang terakhir ada transportasi. Sarana transportasi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang disediakan pihak sekolah sangatlah diperlukan, terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah seperti tingkat pendidikan TK atau PAUD dan sekolah dasar atau SD. Penyelenggara transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Bahasan selanjutnya itu mengenai peranan guru dalam administrasi layanan khusus. Salah satu peran guru dalam administrasi layanan khusus ini adalah dalam bidang layanan khusus asrama. Pengelola asrama adalah pengurus asrama dan pelaksana asrama sekolah. Pengurus asrama itu biasanya berjumlah 5-7 orang yang terdiri dari guru dan anggota Dharma Wanita sekolah yang bersangkutan serta diketuai oleh wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Untuk masa kerja pengurus asrama ini biasanya 3-5 tahun dan setelah itu perlu ada pilihan lagi. Untuk sebaiknya kepengurusan asrama sekolah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART yang ditetapkan oleh sekolah. Pengurus asrama dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah, sedangkan pelaksana asrama terdiri atas pegawai tetap sekolah yang berkantor dan bertempat tinggal di asrama. Mereka dibantu oleh beberapa pembantu pelaksana operasional yang bertugas dalam bidang kebersihan dan keamanan. Berikut ini merupakan tugas dari pengelola asrama sekolah, yaitu ada membuat peraturan-peraturan penyelenggaraan asrama, menyusun rencana anggaran belanja untuk pengelolaan per tahun, dan yang terakhir ada membuat peraturan yang berkaitan dengan keamanan asrama sekolah. Itu untuk peranan guru dalam administrasi layanan khusus. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari materi mengenai administrasi layanan khusus sekolah. Salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.